Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuli Agustina. Di sini saya akan bercerita mengenai kisah Timun Mas dan raksasa. Kita mulai ya. Di sebuah desa, hiduplah seorang perempuan tua bernama Mbok Yem. Dia ingin sekali memiliki seorang anak. Setiap hari, Mbok Yem pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Namun, suatu ketika, ia bertemu dengan seorang raksasa yang sangat menyeramkan. Tubuh raksasa itu tingginya lebih daripada pohon. Kulitnya penuh dengan bulu yang kasar dan gelap. Mulutnya terdapat sepasang taring yang panjang, kukunya pun panjang dan kotor. Mbok Yem sangat ketakutan. Tubuhnya gemetar melihat raksasa itu. Raksasa itu berkata dengan suara yang sangat menyeramkan dan membahana, "Hei perempuan tua, jangan takut, aku tidak akan memakanmu. Kulitmu sudah tidak enak untuk dimakan. Aku datang ke sini hanya ingin memberikan sesuatu kepadamu." Raksasa itu memberikan beberapa benih tanaman dan berkata, "Tanamlah benih ini dan rawatlah dengan baik. Maka kau akan mendapatkan semua yang kau inginkan. Tapi ingat, kau tidak boleh menikmatinya seorang diri. Kau harus memberikan kepadaku dan sebagai tanda terima kasih apabila kamu itu memberikan kepadaku." Mbok Yem hanya mengangguk. Dia langsung pulang ke rumahnya. Setiba Mbok Yem di rumah, sesuai dengan petunjuk si raksasa itu, ditanamlah benih tersebut. Ajaibnya, keesokan harinya, benih tanaman itu tumbuh menjadi tanaman mentimun. Buah-buahnya besar-besar. Jika terkena sinar matahari, warnanya bersinar seperti emas. Karena penasaran dengan buah mentimun itu, akhirnya dipetiklah satu yang paling besar. Ketika dibelah, wah, Mbok Yem terkejut. Di dalam timun tersebut ada seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Tapi ini maksud dari ucapan si raksasa, ujarnya dalam hati. Betapa senangnya Mbok Yem. Tidak pernah terbayangkan akan mempunyai seorang anak perempuan yang sangat cantik. Karena lahir dari buah mentimun yang berwarna keemasan, anak itu diberi nama Timun Mas. Keesokan harinya, di hutan, Mbok Yem bertemu kembali dengan si raksasa itu. Si raksasa itu berkata, "Engkau sudah mendapatkan apa yang kau mau. Selama ini sesuai dengan janjimu, engkau harus membaginya kepadaku." Mbok Yem bingung. Ia bertanya, bagaimana mungkin bayi perempuan bisa dibagi? "Tidak usah bingung perempuan tua, kau boleh memilikinya sampai ia berusia 17 tahun. Lalu engkau memberikannya kepadaku, dan akan aku jadikan santapan anak itu," ujar raksasa. Baiklah raksasa, aku akan merawat anak itu dan menganggap anak itu anakku sendiri sampai usia 17 tahun. Ujar Mbok Yem. Timun Mas tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat baik dan cantik. Kulitnya kuning langsat, tubuhnya tinggi semampai, rambutnya hitam berkilau. Semakin hari, kecantikannya semakin bertambah. Timun Mas juga sangat rajin membantu ibunya. Ia selalu menemani ibunya mencari kayu bakar di hutan. Kebaikan hati Timun Mas membuat Mbok Yem khawatir akan kehilangannya. Ia sangat menyayangi Timun Mas. Tapi sangat sedih lagi, Mbok Yem memikirkan apabila Timun Mas menjadi santapan raksasa tersebut. Tahun demi tahun terus berganti. Kini, Timun Mas sudah menginjak usia 17 tahun. Sudah waktunya bagi raksasa itu untuk mengambil Timun Mas dari Mbok Yem. Mbok Yem menyuruh Timun Mas untuk bersembunyi di dalam kamar. Tiba-tiba terdengar suara dentuman yang sangat keras. Itu adalah suara langkah raksasa. Mbok Yem gemetar ketakutan. "Hai perempuan tua,
Mana anak perempuanmu yang telah kau janjikan untukku? Teriak raksasa itu. Ia sedang mandi di kali dengan raksasa. Tubuhnya hangat bau, kau pasti tidak enak memakannya. Ujar Mbok Yem. Baiklah, aku akan kembali seminggu lagi. Pastikan ketika aku kembali, ia sudah siap untuk aku bawa ke hutan. Ujar raksasa. Tentu saja Tuan, aku tidak akan mengecewakanmu. Jelas Mbok Yem. Setelah itu, maka pergilah raksasa itu kembali ke hutan. Mbok Yem dan Timun Mas sangat lega. Mereka masih punya waktu seminggu untuk bersama-sama. Namun, setelah seminggu berlalu dan raksasa itu datang kembali, ibu dan anak ini tetap tidak mau berpisah. Timun Mas kembali bersembunyi. Kali ini di dapur, di dalam tempayan air yang kosong. Hai perempuan tua, aku kembali untuk menagih janjiku. Cepat, serahkan anak perempuanmu. Teriak si raksasa. Maaf Tuan, Timun Mas sedang menjual kayu ke kampung. Bila saja engkau datang lebih cepat, engkau pasti bertemu dengan dia. Ujar Mbok Yem. Dengan setengah marah, raksasa itu berteriak. Baiklah, ku beri waktu kamu 1 minggu lagi. Jika anakmu tidak engkau berikan, maka akan aku hancurkan rumahmu. Mbok Yem semakin ketakutan dan bingung dengan ancaman si raksasa. Ia sungguh tidak rela anak perempuannya diberikan kepada raksasa tersebut. Dan raksasa tersebut sangat kejam tentunya karena berniat untuk memakan Timun Mas. Melihat keadaan ibunya, Timun Mas berkata, "Ibu, janganlah bersedih. Relakanlah aku menjadi santapan raksasa itu." Ujar Timun Mas. Tidak anakku, ibu tidak akan membiarkanmu menjadi bangsa kesudahan itu. Ibu akan melakukan apapun untuk menyelamatkanmu. Ujar Mbok Yem. Kemudian, Mbok Yem pergi menemui seorang kakek yang sakti tinggal di gunung. Kakek sakti itu memberikan benih mentimun, sebuah duri, sebutir garam, dan sepotong terasi. Seminggu kemudian, raksasa itu datang lagi. Kali ini, si raksasa sudah tidak dapat menahan emosinya. Kakinya yang besar dihentakkan ke tanah sehingga bumi bergetar. Dak, dak, dak. Cepat serahkan anakmu atau ku hancurkan rumah beserta dirimu. Aku sudah sangat lapar. Teriak raksasa. Maaf Tuan raksasa, anakku sudah berjalan ke hutan. Kembalilah engkau ke hutan tempat engkau tinggal. Timun Mas sudah berada di sana. Ujar Mbok Yem dan Mbok Yem berbohong. Pada saat itu, Timun Mas sudah keluar rumah melalui pintu belakang. Ia membawa semua benda yang diberikan oleh kaki sakti tersebut. Ketika akan kembali ke hutan, si raksasa melihat Timun Mas dan berlari di belakang rumah. Dikejarnya Timun Mas. Meskipun panik, Timun Mas masih mengingat perintah ibunya untuk melempar sebutir benih mentimun. Benih mentimun itu langsung berubah menjadi ladang mentimun dengan buah yang sangat besar-besar. Karena kelaparan, si raksasa memakan mentimun-mentimun itu. Setelah kenyang, ia kembali mengejar Timun Mas. Meskipun perutnya yang kekenyangan membuat jalannya menjadi lambat, raksasa itu tetap bisa mengejar Timun Mas karena langkah kakinya yang sangat panjang. Ketika si raksasa sudah dekat, Timun Mas melempar sebuah duri. Duri itu berubah menjadi sebuah hutan bambu. Hutan bambu itu memperlambat jalan raksasa. Tubuhnya menjadi penuh dengan luka karena tertusuk batang bambu. Namun, raksasa itu tidak menyerah. Ia tetap memangsanya, Namun, raksasa itu tidak menyerah.
Ia tetap ingin mengejar mangsanya. Timun Mas melempar sebutir garam. Garam itu berubah menjadi sebuah lautan yang luas. Raksasa itu harus berenang untuk mengejar Timun Mas. Ia berhasil, tetapi tubuhnya sudah sangat lelah. Raksasa itu terus mengejar Timun Mas. Meskipun dia sudah kelelahan, Timun Mas melempar sebuah terasi. Kali ini terasi tersebut berubah menjadi lumpur hisap. Raksasa itu berteriak, meminta tolong ketika tubuhnya terhisap lumpur. Tubuh raksasa yang besar tidak mampu melawar hisapan lumpur karena kelelahan. Ia pun tewas tenggelam dan terhisap lumpur tersebut. Maka tamatlah riwayat raksasa jahat itu. Setelah bebas dari raksasa, kehidupan Timun Mas dan Bo Iyam membaik. Timun Mas bertemu dengan seorang pangeran yang sangat tampan. Dari negeri seberang, pangeran itu jatuh cinta kepada Timun Mas. Mereka menikah. Timun Mas dan Bo Iyam diboyong oleh pangeran itu ke istana, dan mereka hidup bahagia untuk selamanya.